Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Alhamdulillah dalam kesempatan di pagi hari ini, mudah-mudahan saudara-saudaraku semua, nadaku semua diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat jasmani maupun sehat rohani ya. Mudah-mudahan terhindar dari COVID-19 ini. Varian terus bertambah varian yang baru-baru ya. Saya harapkan kepada saudara, kepada Anda semua, mahasiswa ataupun mahasiswi, jaga kondisi, jaga kesehatan ya. Perkenalkan, nama saya Syekh Mulyana. Di sini saya mengampu mata kuliah pengantar akuntansi ya. Untuk sesi pertama atau kuliah pertama ini, mungkin di dalam kuliah pertama ini nggak terlalu mendalam lebih jauh tentang transaksi. Di dalam benak kalian tentang akuntansi adalah nominal, uang, angka-angka. Emang betul seperti itu ya untuk akuntansi. Tetapi untuk sesi pertama ini kita slow aja, kita santai saja, karena kita membahas tentang pengertian akuntansi secara dasar, membahas tentang prinsip dasar di dalam akuntansi, membahas tentang bidang-bidang akuntansi saja, seperti itu ya. Kalau kita sering dengar akuntansi, apa sih yang dimaksud dengan akuntansi ya? Akuntansi adalah transaksi. Itu betul sekali ya. Transaksi, akuntansi membuat laporan keuangan dalam perusahaan. Betul. Terus akuntansi, kita berpikir tentang akuntansi bahwa akuntansi itu adalah mengamankan harta dalam suatu perusahaan. Itu betul sekali. Akan tetapi di dalam akuntansi secara prinsip dasarnya adalah akuntansi memberikan informasi atau mengkomunikasikan di dalam akuntansi, di dalam transaksi tersebut. Jadi akhir di dalam akuntansi memberikan informasi tentang posisi keuangan suatu perusahaan. Salah satu contohnya, ini PT ini posisi perusahaannya gimana, posisi keuangannya gimana, apakah PT atau CP ini profit dalam bulan ini atau defisit atau rugi gitu kan. Kita bisa lihat orang akunting, oleh keuangan, dilihat dari mana? Dari laporan keuangan per periode berapa, periode per bulan. Januari misalkan, di akhir Januari ini si perusahaan ini mendapatkan tambahan modal, kapital atau enggak, bahkan mengurangi modal. Kita lihat transaksinya, ternyata di Januari ini defisit. Karena kenapa defisit? Antara laba dengan beban, lebih besar beban daripada laba, berarti perusahaan rugi. Kebalikannya, kalau laba ya income-nya lebih besar daripada expense atau bebannya. Itu ya secara mendasar tentang tentang akuntansi. Jadi menurut Kiso, akuntansi bicara tentang mengidentifikasikan, terus mencatat atau historis dalam perekonomian atau historis terjadi ekonomi suatu organisasi, dan mengkomunikasikan gitu. Nah, di modul juga Anda bisa lihat tentang pengertian akuntansi. Kasih lihat ada beberapa referensi ya. Di modul ada beberapa referensi tentang pengertian akuntansi ya. Pengertian ada menurut Warsono, ada menurut Darmawan, dan Rida itu tahun 2008. Jadi Anda bisa baca-baca ya, baik di modul, baik di bahan ajar atau dari buku yang lain, nggak apa-apa. Yang paling penting Anda memahami tentang pengertian akuntansi ya. Terus ada juga akuntansi, saya akan bacakan salah satu pengertian akuntansi, yaitu akuntansi sebagai suatu aktivitas atau kegiatan pelayanan yang fungsi terutama untuk memberikan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan. Jadi fungsi kuantitatif bersifat keuangan dari suatu entitas ekonomi ya. Entitas ekonomi dengan maksud berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam memilih secara bijak di antara alternatif tindakan. Jadi intinya bicara yang tadi tentang pengertian tentang pengertian ekonomi ya, pengertian akuntansi ya, berdasarkan historis ekonomi, entitas ekonomi ya, tentang kebijakan-kebijakan yang terjadi dalam perusahaan. Kira-kira misalkan ada data kuantitatif ya, data keuangan di dalam suatu perusahaan, data tersebut menjadi dasar untuk pengambilan keputusan perusahaan. Oh, ini profit loh. Kalau profit apa? Kalau profit bisa untuk karyawan, untuk internal bisa menaikkan kesejahteraan.
Atau misalkan profit lebih besar lagi, bisa mengembangkan perusahaan, ya, mengembangkan atau meningkatkan produksi dan lain-lain. Itu banyak kebijakan yang berdasarkan atas laporan keuangan, berdasarkan atas informasi keuangan. Ujung-ujungnya orang bergerak di bidang usaha apapun itu, ujungnya adalah profit, keuntungan informasi dari orang akunting, ya. Akuntan memberikan informasi tentang akunting, karena akuntansi adalah alat, ya. Akuntansi adalah alat itu untuk mengidentifikasikan bahwa perusahaan itu sehat atau sakit. Itu kan alatnya. Oh, alatnya apa? Kalau dokter kan alatnya banyak, ya. Untuk jantung kita cek, untuk denyut nadi kan itu ada alatnya, ya. Sama akuntansi juga, untuk perusahaan juga sehat atau enggaknya alatnya adalah akuntansi. Dilihat dari laporan keuangan, dilihat dari transaksinya, untung atau enggak si perusahaan tersebut. Itu salah satu contohnya, ya. Nah, selanjutnya kaitan dengan akuntansi, ya, ada 3 komponen yang mendasar tentang akunting, ya, akuntansi. Yang pertama ada input, proses, dan output. Kalau kita bicara tentang input, dasar input di dalam akuntansi adalah meliputi berupa transaksi. Anda harus bisa menganalisis transaksi di dalam perusahaan. Analisis transaksinya itu seperti apa? Ya, peristiwa bisnis yang bersifat keuangan. Salah satu contohnya perjalanan dinas, itu ada keuangan. Terus operasional, itu ada transaksi keuangan. Pembelian bahan bakar, itu ada keuangan, dibuktikan dengan bukti transaksinya, menjadi suatu kebenaran dalam proses input dalam akuntansi, ya. Terus yang selanjutnya ada proses atau prosedur. Prosedur apa saja yang meliputi tentang akuntansi, ya? Pertama, mengidentifikasikan yang tadi saya bilang, kebenaran, ya, transaksinya dengan menyajikan informasi keuangan. Proses utama akuntansi adalah mencatat terdiri dari 2 fungsi, ya. Fungsi apa saja? Yaitu fungsi penjurnalan dan pemindahan bukuan di jurnal. Ada jurnal. Kalau di kalau dasar itu Anda belajar jurnal umum, ya, jurnal umum. Terus ada jurnal 2 kolom, 4 kolom, itu konsep-konsep jurnalnya. Nah, dari transaksi itu kita masukkan ke dalam jurnal. Dalam jurnal dikelompokkan lagi, worksheet, ya, ke buku besar. Ini posisi kas, posisi piutang, posisi equipment, supplies, posisi hutang, modal yang lain. Kita lihat di jurnal, kita lihat neraca saldonya seperti apa. Mungkin ada ayat jurnal pengisiannya, lihat semuanya, ya. Historis di dalam akuntansi. Jadi saling berkaitan. Kalau banyak nanya, kalau akuntansi gimana? Akuntansi itu ilmu pasti. Karena kenapa ilmu pasti? Salah satu transaksi, salah semuanya. Cibe, kalau bahasa Sunda, salah hiji, salah kabeh. Ya, seperti itu, ya. Kalau orang Sunda. Kalau bahasa Indonesia mah salah satu, ya salah semuanya. Jadi harus teliti, ketelitian itu yang perlu dilakukan oleh orang akunting. Makanya kalau orang akunting itu bisa membedakan dengan bidang ilmu lainnya. Anda orang akunting serius, tekun, teliti, cocok Anda menjadi akunting, ya. Kalau Anda cerigi-cerigi, cocoknya di marketing, gitu kan, karena Anda senang berkomunikasi dengan orang banyak, senang bertemu dengan orang banyak, dan tidak menutup kemungkinan akuntansi juga seperti itu, ya. Mempelajari bidang ilmu. Kalau ilmu misalkan tentang marketing, ya kita pelajari, ilmu akunting kita pelajari. Jadi intinya harus serius untuk semua bidang, ya semua bidang. Itu ciri akuntansi itu, ya. Terdiri dari diri Anda sendiri, harus mempunyai jiwa integritas tinggi, harus punya trust, kepercayaan, dan harus jujur dan jujur. Jadi orang akunting itu harus jujur, ya. Itu, ya. Terus selanjutnya yang ketiga itu, ya, komponen di dalam akuntansi adalah output atau keluaran. Nah, kalau bicara tentang keluaran, yang tadi keluaran berupa informasi akuntansi, ya, berupa informasi keuangan. Salah satu output akuntansi yang banyak dikenal adalah laporan keuangan, financial statement. Financial statement itu terdiri, ada berapa financial statement? Ada laporan posisi keuangan, itu financial statement. Jadi Anda baca-baca, ya, nanti
ya di bahan ajarnya. Baca dulu, jangan nanya dulu, baca dulu, dan baca baru nanya gitu ya. Dan Anda belajar dulu, karena orang Indonesia itu malas baca ya. Jadikan bahwa Anda mahasiswa baru tahun 2021, mahasiswa Borobudur, buktikan Anda senang membaca, buktikan Anda generasi senang baca buku. Jendela dunia itu dari membaca buku ya. Senang belajar, terus belajar membaca buku ya. Buku kaitan Anda orang akuntansi atau manajemen, kalau belajar akuntansi Anda belajar tentang ilmu akuntansi dengan Anda belajar terus membaca buku ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi ya tentang pertama adalah laporan posisi keuangan. Posisi keuangan ada beberapa hal yang atau unsur-unsur yang perlu Anda pelajari di dalam posisi keuangan. Yang pertama, harta aset lancar. Itu posisinya harta aset lancar, harta aset tetap, harta aset tidak berwujud, harta aset lain-lain. Itu dalam posisi harta. Itu posisi keuangan. Terus ada kewajiban atau hutang. Kewajiban liability lancar ya. Liability lancar biasanya 1 tahun. Jangka pendek 1 tahun. Kalau kewajiban liability jangka panjang lebih dari 1 tahun. Terus yang selanjutnya, ekuitas atas modal store, ekuitas atas saldo laba. Itu gambaran di dalam posisi laporan keuangan atau laporan posisi keuangan. Bagaimana sih harta aset lancarnya? Ada lihat dalam transaksinya. Bagaimana harta aset tetapnya? Anda bisa lihat juga. Ada bagaimana harta aset tidak berwujudnya? Anda bisa lihat juga ya. Pelajari juga dan di dalam transaksi akuntansinya. Terus yang kedua, income statement atau laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi kita lihat dari transaksi-transaksi di dalam perusahaan. Laba rugi dalam perusahaannya apa saja. Jadi Anda harus paham, harus bisa membedakan baik itu dalam bulan, triwulan, kuartal sampai setahunan. Posisi-posisi pendapatan usaha itu berapa? Posisi-posisi ya. Posisi-posisi pendapatan usaha itu berapa, beban pokok penjualan itu berapa, beban administrasi umum berapa, beban non usaha berapa. Jadi intinya di dalam income statement ini atau laporan laba rugi ini terdiri dari 2 jenis. Laporan laba rugi komprehensif dalam bentuk single step, laporan laba rugi komprehensif dalam bentuk multi step gitu kan. Apa multi step? Itu laporan-laporan di dalam laba rugi gitu kan, income statement. Jadi kesimpulannya kalau kita bicara tentang income statement adalah laporan laba rugi total pendapatan dikurangi beban-beban. Kesimpulannya, apabila pendapatan lebih besar daripada beban, berarti perusahaan laba, untung. Kebalikannya, kalau perusahaan bebannya lebih besar daripada income atau pendapatannya, kan itu dikurangi gitu, berarti perusahaan akan rugi. Ujung-ujungnya di dalam capital statement atau perubahan ekuitas atau perubahan modalnya bisa menambah dan bisa mengurangi. Kalau menambah laba, kalau mengurangi, kalau perusahaan rugi. Itu salah satu contohnya ya. Terus selanjutnya, kalau kita bicara tentang tentang laporan tadi yang tentang laba rugi, yang ketiga adalah tentang laporan ekuitas atau laporan perubahan modal. Perubahan modal yang tadi, unsur-unsur laporan perubahan ekuitas itu apa saja? Ekuitas atau modal bertambah atau berkurang. Jadi ketika perusahaan, kalau bicara dasar aja dalam persamaan akuntansi ya, di dalam persamaan akuntansi kita udah mengetahui laba atau rugi ya. Terus modal modal awalnya berapa? Kita harus tahu dulu modal awal si perusahaan ya. Modal X atau limpahan modal di historis bulan sebelumnya udah tahu. Terus pemilik atau investor mengambil uang atau enggak dalam proses periode tersebut. Berarti ada prive atau drawing atau pengambilan pribadi, itu akan mengurangi. Hasil pengurangannya akan ditambahkan ke yang laba atau rugi ya. Kalau laba bertambah, kalau rugi berkurang. Itu salah satu contohnya. Terus selanjutnya ya, tentang komponen ya, ada namanya
Arus kas biasanya tidak dibuat untuk perusahaan, perorangan, dan firma, tetapi harus dibuat untuk perusahaan terbatas. Jadi intinya arus kas ini untuk perusahaan, ya perusahaan-perusahaan PT, ya PT itu ada namanya arus kas. Arus kas kegiatan operasi seperti apa, kegiatan investasi, arus kas kegiatan pendanaan di dalam arus kas. Catatan yang kelima ada namanya catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan. Terus di sini contoh catatan atas laporan keuangan. Pertama ada namanya dasar penyusunan laporan keuangan. Yang kedua ada namanya kas dan strakas. Yang ketiga ada namanya transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Terus ada namanya piutang usaha, ada namanya investasi pada efek tertentu, investasi pada entitas dan anak entitas asosiasi, ya, persediaan, biaya dibayar di muka, aset tetap, banyak sekali, sewa, termasuk sewa, transaksi dan saldo dalam mata uang asing, pajak penghasilan, pendapatan dan beban, imbalan pasca kerja. Itu salah satu contoh catatan atas laporan keuangan. Apa catatan atas laporan perlu? Ya perlu. Karena kenapa? Karena sebagai pertanggungjawaban seorang akuntan terhadap laporan perusahaan, ya, laporan keuangan di dalam organisasinya. Itu harus melihat dari catatan-catatannya. Pimpinan perusahaan atau pengambil keputusan dilihat tadi catatan atas laporan keuangan, salah satu contohnya, ya. Terus peran akuntansi dalam bisnis. Kita lanjut tadi tentang pengertian akuntansi yang terakhir sampai laporan keuangan, ya. Terus yang terakhir barusan catatan atas laporan keuangan. Yang selanjutnya kita membahas tentang peran akuntansi dalam dunia bisnis. Peran akuntansi dalam bisnis. Peran akuntansi dalam bisnis adalah akuntansi memberikan informasi untuk digunakan oleh manajer, ya, dalam menjalankan operasional perusahaan. Itu kuncinya, ya. Digunakan untuk manajer dalam menjalankan perusahaan. Kalau kita punya usaha, ujung-ujungnya catatannya benar, nggak tahu dong berapa untungnya, nggak tahu dong berapa ruginya, berapa biaya operasionalnya, berapa biaya administrasi dan umumnya, gaya gaji karyawan berapa, macam-macam. Nah, akuntansi akan membereskan semua itu. Akuntansi akan merumuskan semua itu, akan memberikan informasi yang akurat oleh orang akuntan. Akuntan memberikan informasi yang akurat. Alatnya adalah akuntansi. Akuntansi memberikan informasi terhadap pimpinan perusahaan. Salah satu contoh yang terdekat adalah manajer perusahaan. Ya, dalam manajer perusahaan dasarnya untuk menjalankan operasional perusahaan, gitu, ya. Tetapi kalau kita bicara tentang akuntansi dalam dunia bisnis secara umum, ya, akunting diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan. Ini lebih umum. Pemangku kepentingan itu siapa saja? Ya banyak sekali pemangku kepentingan, ya. Salah satu contoh pemangku kepentingan itu bisa internal dan eksternal. Internal, ya, sampai ke manajer, sampai ke pimpinan puncak, atau kalau eksternal bisa ke bank, bisa juga kalau orang mau minjem uang dilihat dari laporan keuangan bagus atau enggak. Perusahaannya minjem 10 miliar, dilihat laporan keuangannya, oh bagus, kira-kira per bulan berapa dia harus nyicil, lihat laporannya bagus, ini income-nya, dia bisa mampu, analisisnya mampu untuk membayar, ya, bisa di ACC, gitu kan. Pemerintah perlu nggak? Perlu, karena untuk bayar pajak, gitu kan. Orang bijak harus bayar pajak, gitu. Terus lanjut, ya. Di sini akuntansi menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam perusahaan melalui proses melalui proses sebagai berikut. Proses yang pertama, mengidentifikasikan pemangku kepentingan. Yang kedua, menilai kebutuhan pemangku kepentingan. Yang ketiga, merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Makanya akuntansi adalah memberikan informasi. Anda nanti belajar bagaimana sistem informasi akuntansi, karena ada sistemnya, ya. Karena suatu hal yang rumit dibuat mudah oleh sistem. Sistem itu kan hal yang rumit jadi mudah. Itu fungsi sistem.
Anda belajar sistem informasi akuntansi. Kalau di manajemen itu sistem informasi manajemen. Akuntansi punya sistem juga, ya. Dan macam-macam lah dalam akuntansi. Nanti kita akan bahas sesi berikutnya, ya. Terus mencatat data ekonomi mengenai aktivitas dan peristiwa perusahaan. Terus menyiapkan laporan akuntansi bagi para pemangku kepentingan, ya. Pemangku kepentingan yang tadi salah satu contohnya, pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal. Barusan saya jelaskan, ya, kepentingan. Nah, akuntansi internal dan akuntansi eksternal. Nanti di modul kan ada tuh, Anda belajar internal dan eksternal. Baca, ya. Baca, walaupun modulnya banyak, ya, wayana Anda harus banyak belajar, karena Anda sebagai mahasiswa, ya, Anda dituntut harus banyak membaca bukan dari bahan ajar yang saya kirim saja, membaca dari beberapa hal. Anda bisa bedah buku sistem A, bedah buku B, bedah buku KISO, bedah dulu buku misalkan tentang akuntansi yang lainnya, dan di situ Anda akan memahami, minimal paham, ya, paham dasar dan fungsi Anda belajar akuntansi ini, ya, karena ini dasar, ini sangat penting. Dasar adalah segala-galanya, ya. Dasar adalah segala-galanya. Kalau Anda bisa dasar, nanti kesananya nggak akan kesulitan. Kalau dasarnya Anda kurang, Anda jadi salah penafsiran, salah kaprah. Makanya kalau orang belajar agama itu, ya, kalau muslim, ya, belajar agama itu jangan udah tua, otaknya udah cerdas, jadi menafsirkan antara logika dengan agama itu bahaya. Makanya lagi kecil Anda belajar agama, Anda udah tahu dasarnya, ada dasar pola pemikiran kita, ada dasar dibatasi pemikiran kita. Ini adalah dat itu nggak boleh dipikirkan kalau kita bicara dat, tapi Anda pikirkan adalah ciptaannya, cukup di situ. Tapi kalau berpikir kemana-kemana itu bahaya, ya. Makanya di dalam pendidikan juga ada namanya filsafat ilmu dan filsafat agama, itu harus bisa dibedakan, gitu kan. Filsafat ilmu, filsafat agama, dasarnya nggak sama, kebenaran, gitu kan, kebenaran, gitu kan. Kalau dasar-dasar untuk filsafat agama harus benar-benar tahu, itu beda, ya. Kalau ilmu kan logika berdasarkan keraguan, mencari jawaban atas kebenaran yang ada di sekitarnya, ya, kebenaran sekitarnya, ya. Benar itu bukan satu, benar itu bersama-sama menyatakan bahwa itu suatu kebenaran, yaitu akuntansi. Kebenaran enggak, akuntansi mungkin ada revisi tentang SAK, revisinya nggak bisa dibenarkan 100%, tapi pada saat ini itu yang dipakai sesuai dengan SAK, IPRS dan lain, itu dasarnya, gitu. Karena ini buatan manusia, ya, pasti ada revisi, ada perbaikan ke depannya, oke. Nah, selanjutnya, kalau kita bicara tentang akuntansi internal, akuntansi eksternal. Akuntansi internal, ya, yang tadi tentang pemangku kepentingan. Akuntansi internal itu ada manajerial. Jadi manajerial internalnya manajerial. Bukan hulu hilir, ya. Dari middle sampai pucuk, ya, itu memerlukan informasi akuntansi. Kalau bicara tentang akuntansi eksternal, akuntansi keuangan, pemangku kepentingan secara eksternal, itu kan. Eksternal, contoh misalkan pematan bagi bank, kreditur terus macam-macam lah, ya, tentang akuntansi, ya. Akuntansi kalau eksternal, ya, bank yang saya tadi contoh bilang, ya, bank itu memerlukan laporan keuangan kalau perusahaan mau minjem uang, gitu. Kalau pajak, ya wayana, ya, mau tidak mau dia harus, itu kan. Jangan nakal di situ, harus benar, ya. Saya tekankan, Anda orang outing, bicara hati nurani, bicara kejujuran, ya. Karena akuntansi itu alat tergantung orang yang mengendalikannya. Contoh, akuntansi pisau bisa membunuh nggak? Enggak. Tapi pisau ini bisa alat untuk membunuh orang. Benar nggak? Pisaunya nggak akan bisa membunuh. Tapi kalau pisau itu dipegang oleh orang yang tidak tepat, mungkin saja menjadi suatu ancaman dan menjadi alat untuk suatu kejahatan. Itu akuntansi, ya. Jadi alat ini
Siapa yang mengendalikannya adalah akuntan. Akuntan mengendalikan alat ini. Kenapa saya tekankan Anda harus jujur? Karena ya banyak terjadi akuntan-akuntan yang nakal atau akuntan-akuntan yang secara nurani disetting supaya bayar pajak bisa sedikit gitu kan. Emang ada aturan-aturannya, tapi jangan nakal ya. Tekankan adalah trust, kepercayaan, kejujuran. Nama baik Anda harus dijaga, insya Allah untuk kedepannya Anda diberikan jalan yang luar biasa atas kejujuran yang tak terhingga gitu ya. Saya pesan secara moralnya berkaitan dengan akuntansi. Selanjutnya, ini masih banyak nih materi yang akan kita bahas di pertemuan pertama ini ya. Yang selanjutnya, pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Ya jelas, kepentingan laporan keuangan itu banyak sekali. Ada pemilik, misalkan Anda punya perusahaan, Anda sebagai owner, ya, saya harus tahu tentang laporan keuangan perusahaan saya. Perusahaan saya itu untung atau enggak sih sebenarnya. Ya kalau untung dilihat dari mana? Dari laporan keuangan. Kreditor, pemberi pinjaman ya jelas, manajer jelas, pemerintah jelas, karyawan jelas. Karyawan untuk apa? Untuk laporan keuangan. Ya untuk kesejahteraan ujung-ujungnya ya. Contoh kalau saya kerja di perusahaan A. Perusahaan A ini semakin meningkat perkembangannya. Terus produksinya semakin meningkat. Kok gajinya tetap aja? Nah, di situ Anda bisa menuntut untuk kesejahteraannya. Menuntut uang transport dinaikkan, menuntut yang lain. Itu ya. Itu mau tidak mau, walaupun perusahaan besar, di situ ada tenaga keringat Anda sebagai karyawan. Ikut adil untuk mengembangkan atau memajukan perusahaan. Dan Anda juga punya hak untuk menuntut kesejahteraan Anda. Itu, ya. Terus serikat pekerja ada sekarang banyaknya. Pelanggan memasok rekanan gitu kan. Serikat kerja untuk apa? Untuk menaikkan tarif upah, bisa aja ya. Prinsip dasar dalam akuntansi ini banyak ya. Anda tinggal baca aja ya tentang prinsip-prinsip akuntansi. Ada etap, terus macam-macam lah. Bisnis entitas konsep. Terus tentang tentang akuntansi ya, tentang prinsip dasar akuntansi. Ini ada beberapa hal, mungkin nanti Anda baca sendiri saja ya tentang prinsip-prinsipnya. Terus bidang-bidang pengetahuan akuntansi juga ya. Akuntansi ada dua ya, secara mikro dan sektor makro, itu bidang-bidang pengetahuan akuntansi. Kalau akuntansi bisnis, secara mikronya apa saja sih? Secara mikro dalam akuntansi bisnis, akuntansi keuangan, itu secara mikronya Anda harus mengetahui bidang-bidang akuntansi. Terus akuntansi manajemen, ya akuntansi manajemen dekat dengan akuntansi biaya, akuntansi pajak, itu secara mikro. Sektor mikro Anda harus paham, Anda harus memahami bidang-bidang akuntansi. Ada juga harus memahami tentang akuntansi secara makro ya. Secara makronya apa saja akuntansi secara makro, supaya Anda bisa memahami tentang pengetahuan akuntansi. Akuntansi pemerintahan secara umum kan, makro itu secara umum. Terus akuntansi pendapatan nasional atau secara luasnya, dan akuntansi lingkungan. Nah, kalau kita bicara tentang akuntansi lingkungan itu baru sebenarnya akuntansi lingkungan di sini. Tapi karena nanti saya akan jelaskan tentang akuntansi lingkungan. Kenapa harus ada laporan keuangan? Kenapa itu terus ada accounting? Ya, jelas itu harus ada accountingnya. Itu ada badan, ada wadahnya, dan itu harus ada pertanggungjawabannya. Itu seperti itu ya. Terus akuntansi sektor mikro, setiap organisasi atau entitas ya, baik dalam kegiatan bisnis, sosial, budaya, politik, terus keagamaan, tak lepas dari pengolahan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu selalu memerlukan akuntansi. Daya ekonomi, akuntansi. Kalau ada nilai-nilai ekonomi, ada akuntansi sosial juga, atau akuntansi organisasi nirlaba, itu yayasan harus ada laporan keuangannya. Uang sumbernya dari mana? Sumbernya dari misalkan sumbernya dari umum, dari swadaya. Swadaya kalau uangnya miliaran perlu laporan keuangan, gitu kan? Di situ ya. Intinya yang dimaksud dengan keuangan adalah ada sumber nilai ekonomis, di situ harus ada pertanggungjawaban, dan accounting akan memberikan solusinya untuk membuat laporan keuangannya. Itu ya.
Seperti itu yang barusan saya jelaskan ya tentang pemahaman-pemahaman akuntansi. Terus akuntansi sektor makro. Nah, akuntansi sektor makro adalah akuntansi yang melakukan informasi keuangan di bidang makro, yaitu negara, bagian negara, pemerintah, bagian pemerintah siapa, atau masyarakat atau sektor makro yang lainnya. Akuntansi pemerintahan ya banyak, good government, pengelolaan pemerintah yang baik dan lain-lain lah ya, macam-macam ya. Sekarang akuntansi pendapatan nasional gitu kan, nanti Anda baca sendiri ya tentang secara teorinya akuntansi pendapatan nasional seperti apa. Akuntansi lingkungan yang tadi kita bahas tentang lingkungan ya, karena ini relatif masih baru dan baru dikembangkan di dalam akuntansi lingkungan ini. Salah satunya negara berkembang masih sangat kurang mendapatkan perhatian ya, ditinjau dari sudut mikro. Bidang ini disebut sebagai akuntansi pertanggungjawaban sosial aja, accounting for social responsibility aja untuk sosial lingkungannya ya. Kalau negara maju ya jelas, kalau negara berkembang secara penguasanya masih kurang. Seperti CSR itu bisa kan masuk ya dalam akuntansi lingkungan. Nah, ada undang-undang juga nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 6 ayat 2 C dalam kurung mewajibkan suatu perseroan terbatas setiap tahun menyusun laporan tahunan yang di dalamnya mencakup laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan. Nah, dari situ dasarnya harus ada akuntansi lingkungan. Perusahaan ada CSR-nya, CSR itu nggak sedikit, bisa miliaran ya. Dan di situ harus ada laporan akuntansi. Makanya dibentuklah akuntansi lingkungan. Nah, selanjutnya ini akan bentar lagi selesai ya, tentang jenis perusahaan dan badan usaha. Ya, dilihat dari aspeknya, ada usaha jasa, usaha dagang, dan usaha manufaktur. Itu 3 konsep itu ya. Konsep entitas bisnis, business entity konsep, gitu kan. Konsep contoh ya. Akuntansi perusahaan perorangan akan mencatat aktivitas-aktivitas bisnis saja, bukan aktivitas aset atau utang pribadi dari si pemilik. Dengan kata lain, akuntansi tidak bisa digunakan oleh bisnis yang mencampurkan harta dengan harta pemiliknya. Jadi nggak bisa harta dengan harta pemiliknya. Kalau modal ya itu yang diurusnya, gitu kan. Harus bisa memisahkan antara pribadi dengan perusahaan, gitu. Si investor mau ngambil uang harus dicatat, nggak bisa seenaknya. Dan dicatat dan laporan keuangan disimpan, namanya private atau drawing, pengambilan pribadi pemilik ya, pemilik. Terus jenis-jenis entitas ya, ini banyak sekali entitas ya, jenis entitas, jenis bisnis, perseroan, perusahaan perseroan dimiliki oleh suatu individu. Kebanyakan entitas usaha di Indonesia adalah perusahaan perseroan gitu kan. Ada persekutuan juga, di sini ada koperasi gitu kan. Di jenis entitas bisnisnya ya. Dan Anda baca aja ya. Terus ada koperasi juga ada gitu ya. Oke. Untuk sesi pertama atau kuliah pertama ini yang barusan sekilas tentang pengantar akuntansinya ya. Terakhir itu kita bahas tentang jenis entitas bisnis, itu menjadi akhir pembahasan kita. Boleh ada referensi banyak lah. Saya akan bacakan referensi salah satu contohnya dari Agus, dari Kartika Hadi. Itu boleh, Kartika Hadi Anda bisa cari dari luarnya. Jadi Warsono dari luarnya banyak ya. Ya 2009 bukunya, macam-macam ya. Macam-macam. Jadi intinya Anda cari tentang akuntansi keuangan berdasarkan SHK berbasis IPRS, itu IPRS sekarang. Akuntansi 1 cetakan ke-6 dari Salemba bisa, atau akuntansi itu ternyata logis dan mudah dari Yogyakarta itu ya, Warsono Sony 2019 itu ya, 2021 macam-macam lah ya. Tinggal cari referensi yang udah ada di bahan ajar yang telah di share di sistem atau bahan ajar yang telah di share atau di modul yang Anda telah pelajari saja. Oke, cukup sekian aja. Terima kasih, selamat pagi, semangat terus. Ada doakan Anda sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi sesi berikutnya bersama saya Asep Mulyana. Terima kasih.